jadwal pemilu ini tadinya kan sangat panjang tuh ya waktunya pendaftaran capres cawapres di 19 Oktober kemudian sampai 25 November ya. Kemudian ada usulan untuk dipercepat tanggal 10 Oktober sampai 16 Oktober. Akhirnya diputuskan tetap lebih singkat ya. Jadi dari 19 Oktober ke 25 Oktober saja. Tadinya dari 19 Oktober sampai 25 November. Nah, hasil ini atau penetapan yang baru ini menurut saya sangat baik juga buat para capres dan buat rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau buat rakyat Indonesia ini artinya mereka akan segera bertemu dengan capres-cawapres yang akan maju di perhelatan Pilpres 2024. Nah, ini tentu saja keputusan ini tidak lepas dari fenomena politik yang terjadi sekarang pada saat pasangan-pasangan calon itu mulai terbentuk. Yang pertama terbentuk ada Anies Muhaimin gitu ya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Nah, kemudian yang dua lagi ini sudah muncul walaupun belum ada pasangannya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dengan jadwal baru di 19 Oktober sampai 25 Oktober ini diharapkan memang segera terbentuk atau segera mendapatkan pasangan ini Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Lantas apakah kemudian ini ada kaitannya dengan wacana dua pasang calon? Ya, kalau dua pasang calon terjadi, ini sebetulnya sebuah wacana yang menurut saya terlalu berani karena menyampingkan keinginan rakyat Indonesia. Yang pertama yang ingin tiga pasang calon, kemudian yang kedua adalah yang menginginkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini maju dengan pasangan masing-masing. Saya berasumsi wacana dua pasangan ini terjadi justru antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini menjadi satu. Entah itu apakah Ganjar Prabowo maupun Prabowo Ganjar untuk menghadapi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, kemudian bagaimana rakyat Indonesia harusnya menyikapi ini? Menurut saya sebaiknya ini adalah perubahan terakhir dari jadwal pemilu 2024. Supaya rakyat juga memahami secara utuh prosesnya dan bagi para peserta itu tidak membingungkan. Dan yang paling penting menurut saya adalah ini hal yang terbaik untuk Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan besarnya satu lagi yang menggelitik, apakah ini ada kaitannya dengan akan diputuskannya batasan usia atas maksimum calon presiden dengan batas minimal bawah calon presiden 35 tahun dan batas atas 70 tahun. Ya, itu sangat mungkin saja terjadi karena sebuah kejadian politik tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berkaitan dengan kejadian-kejadian politik lainnya. Misalnya saya sudah sebutkan tadi, salah satu kejadian politiknya itu adalah sudah ada pasangan nih, satu pasang calon peserta pemilu Pilpres 2024 ya. Kemudian ada lagi calon-calon lain dua walaupun belum dapat pasangan tapi ya dia sudah ada. Nah, itu bisa kemudian dipercepat dari 19 Oktober ke 25 Oktober yang sebelumnya 25 November. Nah, ini waktu yang dipersingkat ini menurut saya juga menguntungkan capres cawapres sehingga dia bisa membutuhkan waktu yang lumayan lama, lebih lama lah ya untuk bersosialisasi ke seluruh Indonesia. Nah, menjawab pertanyaan tentang MK tadi sangat mungkin terjadi. Jadi bisa saja kita tunggu apakah kemudian keputusan MK juga cepat terhadap pencalonan batas bawah 35 tahun dan pencalonan batas atas 70 tahun. Ya, semoga saja yang 70 tahun misalnya kalau memang diputuskan atas dasar regenerasi bukan karena ingin menjegal Pak Prabowo, dan kemudian yang 35 tahun juga atas dasar regenerasi bukan hanya karena nama Mas Gibran yang akan masuk ke dalam perhelatan Pilpres 2024. Terima kasih.